di dalamnya ada doa, dan di dalamnya pula ada sejarah. Ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa ayah dan ibu Nabi masuk ke dalam neraka. Maka mereka disebut dengan ahlul fatrah, bahwa mereka tidak masuk ke dalam neraka sebab Allah menjaga mereka karena Nabi yang ditunggu belum lagi datang. Mereka ingin berharap Nabi akhir zaman itu adalah dari kalangan Yahudi, bukan dari kalangan Arab. Datang Jibril menyampaikan itu ada racun. Sepakat semua ahli sirah bahwa Nabi memuntahkan makanan itu. Tapi ada yang sempat tertelan. Kamu menikah dengan perempuan yang al-walud, banyak anaknya. Al-wadud, yang sayang kepada anak-anak. Isi dari maulid itu adalah sholawat. Isi dari maulid itu adalah salam. Maka semua salam kita dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi di dalamnya bukan hanya sebatas salam, di dalamnya ada doa, dan di dalamnya pula ada sejarah sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita membaca, kita ditunjukkan bagaimana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika fahuwa wa in ja'al akhiru muqaddamun, dia walaupun datangnya terakhir, muqaddamun, maka sesungguhnya ia terdahulu. Adam, Idris, Nuh, bagaimana dia dikatakan terakhir? Karena dia adalah Nabi yang ke-25, tapi dia muqaddamun, karena dia lebih dulu daripada yang lain. Sebab dialah asal muasal penciptaan nabi-nabi itu. Lalu kemudian turun, yamshuna tahta liwa'i man nadana ya ummatal Islam awwalu syafi'in. Dialah orang yang pertama memberikan syafaat. Makanya semua nabi-nabi ingin, laukana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa itu hidup, ma wasa'ahu illa ayat tabi'ani, dia pun ingin menjadi pengikutku. Nabi Musa yang membelah Laut Merah, famfajarat min husnata asyrata aina, memancar 12 mata air. Dia pun ingin menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Isra dan Mi'raj, tercapailah cita-cita keinginan para nabi itu. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, semuanya ikut menjadi imam ketika di Baitul Maqdis. Yang menjadi imamnya adalah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum hari kiamat datang, maka Nabi Isa turun. Wa min ahlil kitab la yu'minanna bihi qabla mautih. Maka sebagian mensalibnya. Walakin syubbiha lahum, ada orang lain yang diserupakan dengannya. Barrafa'ahu Allah, dia diangkat Allah. Lalu kemudian dia akan dikirim, dia akan datang sekali lagi. Dan sebagian ahli kitab la yu'minanna bihi, akan beriman kepadanya qabla mautih, sebelum dia mati yang sesungguhnya. Dan sebelum dia mati, sebelum meninggal, dia menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak membawa syariat yang baru, dia tidak mempertahankan syariatnya, tapi yang dia bawa adalah syariat yang dia ikuti agar tercapailah segala cita-citanya mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita diajarkan
tentang bagaimana fi silsilati usulihi Adnana, dia adalah keturunan daripada Adnan. Allah memilih dari keturunan Adnan itu dipilih Qusay, dari keturunan Qusay dipilih Abdi Manaf, dari keturunan Manaf dipilih dengan Hashim, sampailah kepada Abdul Muttalib, sampailah kepada Abdullah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini untuk membantah orang yang mengatakan bahwa ayah dan ibu Nabi masuk ke dalam neraka. Karena Allah menjaga nasab keturunan ini dari Nabi Ibrahim sampai kepada Adnan, sampai kepada Qusay, sampai kepada Abdi Manaf, sampai kepada Hashim, sampai kepada Abdul Muttalib, sampai kepada Abdullah, turunlah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis yang mengatakan inna abi wa abaka, sesungguhnya ayahku dan ayah engkau, maka kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan lima yushghilul adhan, ada dua jawaban. Jawaban yang pertama, makna abi di situ adalah ammi. Sedangkan jawaban yang kedua, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, tidaklah kami mengazab suatu kaum sampai kami mengirim seorang rasul. Ajaran Nabi Isa sudah rusak, sedangkan Nabi Muhammad SAW belum datang, maka mereka disebut dengan ahlul fatrah. Itulah yang diyakini oleh ahlus sunnah wal jamaah, bahwa mereka tidak masuk ke dalam neraka sebab Allah menjaga mereka karena Nabi yang ditunggu belum lagi datang. Wa ma kunna mu'azzibina, kami tidak mengazab hatta nab'atha rasula, sampai kami mengutus seorang rasul, sampai akhirnya datanglah dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian kita berdoa kepada Allah dengan bertawassul kepada melalui Nabi Muhammad berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, mintalah kepada Allah dengan perantara wasilah. Wasilah ada kalanya berwasilah dengan amal soleh. Hadis sahih dalam Sahih Bukhari tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Satu orang bertawassul kepada Allah, barakah sodakoh, maka bukakanlah pintu gua ini. Maka Allah membukakan. Yang satu lagi berkata, barakah bakti kepada orang tua, bukakanlah pintu gua ini. Allah bukakan. Yang satu lagi berkata, barakah tidak jadi melakukan perbuatan zina, bukakanlah pintu gua ini. Maka barakah tawassul amal soleh, Allah bukakan. Dari mana orang tahu beramal soleh kalau bukan diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka sebelum Nabi lahir, orang-orang Yahudi mereka berperang melawan Bani Ghatafan. Ketika mereka berperang melawan Bani Ghatafan, mereka bertawassul. Wa kanu min qablu, sebelum Nabi Muhammad lahir, yastaftihuna 'ala alladhina kafaru, mereka minta kepada Allah, tolong menangkan kami melawan Bani Ghatafan. Yastaftihun, menangkan kami berkat Nabi akhir zaman yang akan datang. Karena mereka menduga Nabi yang akan datang itu melalui keturunan Ibrahim daripada anak cucu keturunan Ishak. Mereka lupa, rupanya yang datang itu adalah
yang datang dari keturunan Ismail alaihissalam. Mereka tidak bersetuju. Mereka ingin berharap Nabi akhir zaman itu adalah dari kalangan Yahudi, bukan dari kalangan Arab. Maka ketika datang, falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika yang datang yang sudah mereka kenal itu, mereka akhirnya ingkar karena tak sesuai dengan keinginan mereka. Kullama ja'akum rasulun bima la tahwa tastahwi anfusukum fariqan kadzabtum wa fariqan taktulun. Kalau datang Nabi tak sesuai dengan keinginan kamu, fariqan kadzabtum, sebagiannya kamu dustakan, wa fariqan taqtulun, sebagiannya kamu bunuh. Dua-dua mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mereka kadzab, mereka katakan asatirul awwalin, dongeng. Mereka katakan dia asatirul awwalin, mereka katakan sahir, tukang sihir. Fariqan taqtulun, mereka bunuh, mereka mencoba untuk membunuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka undang jemput Nabi datang ke Khaybar. Sampai ke Khaybar mereka tanya apa makanan yang paling dia suka. Nabi menjawab paling suka kaki kambing. Maka mereka tanamkan racun paling banyak ke dalam. Sahabat yang memakan itu begitu makan terus saja meninggal dunia. Sedangkan Nabi Muhammad SAW datang Jibril menyampaikan itu ada racun. Sepakat semua ahli sirah bahwa Nabi memuntahkan makanan itu. Tapi ada yang sempat tertelan dalam air liurnya. Sesungguhnya hikmah di balik itu, Allah ingin tidak hanya menjadikannya sebagai seorang rasul, tapi juga dia meninggal sebagai seorang syahid. Bukankah rasul cukup? Betul, cukup rasul, tak perlu lagi syahid. Tapi Allah ingin memberikan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Tidak hanya sebagai seorang rasul, tidak hanya sebagai seorang nabi, tapi juga seorang syahid yang meninggal karena diracun oleh seorang Yahudi yang ada di Khaybar. La'anahumullah, Allah membalas perbuatan mereka. Allah membuat Islam ini besar. Kata Nabi, tazawwaju al-walud, supaya umat ini banyak maka kamu menikah dengan perempuan yang al-walud, banyak anaknya. Al-wadud, yang sayang kepada anak-anak. Inni mukatsirum bikumul umam, nanti pada hari kiamat aku termasuk Nabi yang bangga karena jumlah kamu yang banyak. Hari ini seluruh umat semuanya berkumpul di atas muka bumi ini di bulan Rabiul Awal memuliakan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Rasulullah. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibanggakan Allah.